Pasca demo besar yang berujung ricuh hingga jatuh korban jiwa, suasana memang berangsur kondusif. Kini, sosial media diramaikan oleh tuntutan rakyat yang bertajuk 17+8. Tapi 3 paranormal menerawang akan kembali pecah demonstrasi yang skalanya jauh lebih menakutkan. Sebab 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang akan sulit dipenuh. Sehingga korban juga terus berjatuhan hingga terjadi perang saudara. Ketimpangan sosial menjadi pemicu utama terjadinya perang saudara. Apalagi tuntutan para pendemo juga tak kunjung diwujudkan sehingga kekecewaan semakin menumpuk. Puncaknya, bencana sosial dan bencana alam akan terjadi di bulan Desember tahun ini. Tapi benarkah akan ada anggota dewan yang menjadi korban? Apa yang membuat demonstrasi justru semakin merajalela? Demo besar yang berakhir dengan bentrok, rusuh, dan penjarahan sudah mereda. Total di seluruh Indonesia, ada 7 orang meninggal sepanjang rangkaian demonstrasi. Kini, pasca demo melandai, publik ramai-ramai menyerukan tuntutan yang diberi tajuk 17+8. Di sosial media, banyak yang menyuarakan tuntutan tersebut. Tapi 3 paranormal pesimis tuntutan ini dipenuhi sehingga demonstrasi akan kembali pecah, bahkan dalam skala yang lebih besar. Paranormal Bunda Rita bahkan mengkhawatirkan terjadinya perang saudara. Karena banyak janji yang tidak bisa dipenuh, selain fenomena saling fitnah yang semakin parah. Lantas akankah muncul gerakan people power? Benarkah dalam demo besar nanti, ada anggota dewan yang menjadi korban? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pasca rangkaian demonstrasi besar yang berangsur mereda, kini sosial media ramai menyuarakan tuntutan rakyat yang diberi judul 17+8. Ada 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan tersebut digawangi oleh tokoh-tokoh muda penggiat sosial media yang ingin ada perbaikan ke arah lebih baik. Tapi paranormal Bunda Rita justru melihat sebaliknya. Tuntutan tersebut akan sulit untuk dikabulkan, sehingga kembali pecah demo besar-besaran. Celakanya, demo semakin banyak memakan korban bahkan sampai terjadi perang saudara. Akan lebih ramai dan akan banyak korban. Kembali lagi saya katakan, kembali lagi, jangan pernah kita mengecewakan orang kecil, karena semuanya itu akan saat ini sudah menjadi gejolak. Demokrasi atau demo kita itu sudah dikatakan demo masyarakat demokrasi, disitulah akan demo besar-besaran, akan menjadikan perang saudara, ya. Karena saat ini saling fitnah menfitnah, saling mencari muka masing-masing. Ini berbahaya. Satu kali lagi, berbahaya ini saat ini. Pemerintah memang harus berhati-hati menyikapi perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Demi mencegah terjadinya perang saudara, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang harus benar-benar menjadi perhatian. Apalagi, kondisi masyarakat memang semakin sulit akibat susah mencari pekerjaan, kesulitan mendapatkan penghidupan, serta berbagai problematika lainnya. Tapi kerusuhan yang akan dikatakan dibilang kayak perang saudara, memang perang saudara. Di antara semua, entah pejabat, entah masyarakat atau rakyat, banyak sekali kendala-kendalanya ya. Dan banyak juga menimbulkan korban jiwa. Keadaan
saat ini nih tentang pemerintahan, tentang pengangguran, tentang demo-demo yang akan terjadi dan kebakaran. Nah, itu yang membuat kita paling takut. Pilihannya memang tidak banyak dan semua serba pelik. Pemerintah sungguh harus bijak melihat tuntutan rakyat yang tujuannya demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi jika tuntutan itu diabaikan, banyak yang khawatir akan kembali terjadi benturan. Tapi yang Bunda khawatirkan ini justru akan terjadinya demo-demo yang akan merajalela nantinya. Dan yang justru Bunda ini saat ini ya, terus terang aja, banyak sekali kerusuhan yang Bunda takutin. Sebagai praktisi supranatural, Bunda Rita melihat potensi terjadi pecah perang saudara sangat besar karena ada sinyal janji yang tidak ditepati. Yang terjadi bukan menepati janji, tapi sekadar memberi harapan yang ternyata sekadar harapan palsu. Dan bagi rakyat pilihannya kembali turun ke jalan, menyuarakan tuntutannya secara lebih keras. Demo-demo yang akan terjadi ini bukan tidak banyak makan korban. Banyak makan korban karena janji-janjinya itu tidak banyak yang terpenuhi. Jadi semacam kayak hoak-hoak lah. Kalau bilang bohong-bohong, manis-manis, tapi ternyata rakyat yang di bawah ini semakin miris dalam kehidupannya. Itu yang kita takutkan. Secara terus terang Bunda Rita melihat Presiden Prabowo sudah tepat memimpin bangsa ini. Tapi ada sisi-sisi yang harus semakin dipertajam. Bantuan untuk rakyat harus sungguh-sungguh sampai ke yang berhak. Jangan ada kebocoran yang justru menambah kesengsaraan. Presiden kita memang bagus, saya akuin. Dia tegas. Pak Prabowo memang tegas. Dia mendirikan segala sesuatunya untuk rakyat. Tapi dia pikirkan rakyatnya ini loh. Yang saya takutkan cuman itu. Rakyatnya ini ekonomi ini makin jatuh. Kasihan benar. Makanya dengan adanya bantuan ini, bantuan apa-apa, bansos ataupun bantuan apa, tapi ke bawahnya itu belum tentu sampai. Sedangkan banyak rakyatnya ini banyak yang kena PHK, kehidupannya semakin susah ya. Tanda-tanda perang saudara dilihat sangat jelas oleh paranormal Bunda Rita. Menakutkan karena jatuh banyak korban. Lantas, mungkinkah selanjutnya bakal terjadi gerakan people power? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Demo besar-besaran yang berujung kerusuhan sudah berangsur reda. Tapi sesungguhnya tidak benar-benar selesai karena rakyat masih menunggu tuntutannya dipenuhi. Semua memang harus berhati-hati, tidak hanya pemerintah tapi juga rakyat, karena bukan hanya ketegangan politik yang harus diwaspadai. Dalam Terawangan Kireman, bencana alam masih memberi ancaman yang serius. Meski sesungguhnya bencana itu merupakan peringatan bagi para pemimpin serakah, tapi rakyat tetap terkena imbasnya. Munculnya bencana seperti gempa, goyangan yang kita alami saat ini sebenarnya untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah, gitu, mengingatkan, gitu. Dengan apa? Dengan munculnya para politikus yang sering korupsi, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan fenomena kita yang terjadi saat ini seperti gempa itu kan doa-doa dari orang kecil yang teraniaya, orang-orang kecil yang memang tidak dipedulikan oleh rakyat. Rakyat kecil yang selalu bayar pajak, selalu mengikuti peraturan pemerintah, tapi uang-uang pajak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pajak tersebut disalahgunakan dan tidak dijadikan untuk memperhatikan rakyat kecil. Ada bencana alam besar yang menjadi peringatan bagi pemimpin serakah. Menjadi pemimpin memang bukan perkara mudah.
bukan sekadar duduk di kursi empuk dengan segala fasilitasnya. Sebab ada tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Itu yang kadang dilupakan sehingga memicu kemarahan rakyat. Kini, pemerintah harus berhadapan dengan 17+8 tuntutan rakyat. Celakanya, potensi terjadi protes besar yang berujung people power sangat besar. Nah, ini baru getaran kecil, ya, baru alam. Nanti selanjutnya orangnya, people powernya sendiri, bahkan nanti yang bisa mengguncang para pemerintah yang menindas atau kurang peduli terhadap masyarakat kecil. Bencana alam yang sudah terjadi sejak awal tahun akan terus terjadi hingga tutup tahun nanti. Dan di antara bencana alam yang menakutkan itu, ada bencana-bencana sosial dan politik yang juga tidak kalah besar. Semua itu memang bagian dari cobaan yang harus dihadapi bangsa ini. Tahun ini, segala bencana akan memuncak di bulan Desember nanti. Saat itu, akan ada bahaya yang membuat semua orang harus berhati-hati. Selain bencana yang datang dari alam, ketegangan politik hanya akan mereda sebentar untuk kemudian panas lagi, bahkan hingga tahun depan. Kalau saya melihat puncak bencana itu ya sekitar bulan Desember. Itu kita harus hati-hati ya. Desember. Dan untuk puncak-puncak dari politik itu sekitar bulan Februari 2026 ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu secara ilmu falak ya saya telah menghitung akan ada sebuah fenomena alam dan gelombang politik yang memang enggak stabil. Tapi benarkah demonstrasi masih akan terus terjadi? Lantas sampai kapankah semua ketegangan politik akan berakhir? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Demo hingga terjadi bentrok bahkan kerusuhan dan penjarahan sudah mulai reda. Tapi menurut paranormal Velin Ratu Ayu, hanya bersifat sementara. Akan ada demo yang tak kalah besar. Dalam pandangan mata batinnya, protes keras yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat akan terus terjadi. Jangka waktunya bisa sangat lama, sampai tuntutan rakyat benar-benar dipenuhi. Tapi disitulah persoalannya. Sebab tanda-tanda tuntutan dipenuhi masih sangat jauh, sehingga demo terus terjadi bahkan berakhir rusuh kembali. Jujur ini akan memakan waktu sangat lama. Sampai dengan apa yang mereka suarakan ini benar direalisasikan. Selama tidak adanya pembubaran sesuai dengan harapan masyarakat ya, dengan artinya adalah rakyat ya, yang diserukan rakyat adalah untuk membebaskan atau membubarkan DPRD. Ketika itu tidak direalisasikan, maka ini akan semakin parah, bahkan akan ada penjarahan di mana-mana. Dan yang aku takutkan adalah di sini ada beberapa orang ya, anggota dari, mohon maaf ini bukan menakuti, tapi ini yang saya lihat, bahkan akan ada beberapa yang akan menjadi korban, yaitu di kalangan anggota-anggota dewan tersebut yang memang saat ini sudah ada orang yang merencanakan untuk mencari artinya adalah beberapa anggota dewan yang memang kalau aku lihat di sini ya, dalam vision aku melihat ada beberapa yang jadi incaran mereka, yang memang itu yang ini yang aku takutkan akan menjadi korban. Untuk sementara, demo dengan skala besar sudah mereda, kerusuhan dan penjarahan tidak terjadi lagi. Semua berangsur kondusif. Tapi hati-hati, semua hanya bersifat sementara karena demo yang tak kalah besar masih berpotensi terjadi. Semogalah semua berjalan dengan tertib tanpa bentrok yang memakan korban. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.